Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Abu Jahal sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya, Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi, karena Abu Jahal sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu kali, Abu Jahal mencangkul di ladang. Tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahal. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaan tidak berlangsung lama. Karena setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hinggap pada diri Abu Jahal. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahal. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahal dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu itu?" tanya Abu Jahal. "Ya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia membelinya," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu, oleh Abu Nawas uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian, si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Jahal mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu kan sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahal. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging dengan hati gembira. Abu Jahal langsung pulang ke rumah. Namun, setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahal emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu ini," keluh Abu Jahal. Mendengar keluhan Abu Jahal, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Woi, kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apakah benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya benar Tuan Hakim, memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tidak tahu ya, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas.
Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahal, penjual buah, dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahal, Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu, hai Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahal gemeteran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahal. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahal harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Abu Nawas berhasil tangkap maling yang lari ke barat dengan lari ke timur. Abu Nawas memang sakti banget. Dia berhasil menangkap maling yang lari ke arah barat, padahal mencegatnya di sebelah timur. Berawal dari Abu Nawas yang melawan sosok ahli falak atau astronomi. Suatu hari, ada seorang ahli astronomi atau ahli ilmu falak di Jazirah Arab yang menjadi daerah tempat tinggal Abu Nawas. Ahli astronomi tersebut merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi. Berkat hal inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut. Bahkan, masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun astronomi, dan lebih memilih mempercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima, yaitu bumi itu berbentuk bulat seperti bola. Ahli astronomi ini menyatakan bahwa andaikan manusia berjalan ke barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga suatu hari, ahli astronomi itu baru saja kehilangan barangnya. Di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintas di daerah rumahnya. Ahli astronomi tersebut lantas berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku. Aku baru saja kehilangan barang. Maling baru saja mencuri barangku. Tolong bantu kejar malingnya," ucap ahli astronomi itu dengan napas yang terengah-engah. Abu Nawas bertanya kepada ahli astronomi tersebut, "Lari kemana malingnya?" Ahli astronomi itu pun menjawab, "Malingnya lari ke barat." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera lari ke arah timur. Melihat pergerakan Abu Nawas, sang ahli astronomi tersebut jengkel. "Aku kan sudah bilang kalau malingnya lari ke barat, kok kamu larinya ke timur?" tanya ahli astronomi kepada Abu Nawas. "Tenang saja, nanti juga akan ketemu kok," jawab Abu Nawas sambil terus berlari. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja.
Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. "Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku," ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki satu menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang," gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki satu. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu, Baginda. Di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki satu kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki satu," lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. "Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga." Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Abu Nawas anti hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang disaksikan oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh ta'zim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. Tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu.
jawab Abu Nawas dengan polosnya. Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau beri kuda yang lamban. Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar, Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal. Ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Kini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan, atau memang Abu Nawas manusia anti hujan, saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. Terus terang bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lamban ini, tegas Baginda Raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan, tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti, ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya
dan menyengsarakan pikirannya. Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut, sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran, mengapa Abu Nawas tidak juga muncul, dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, perintah si pedagang budak. Meski ia merasa kebingungan dengan semua, Sultan Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali. Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah.
Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan." "Kurang ajar, kau budakku harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu, tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Pada suatu hari, Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota. Ia mendapat perintah dari Baginda Raja untuk memantau keadaan rakyatnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di depan lapangan yang tengah penuh dengan kerumunan warga. Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Ternyata di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib. Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia dan hanya patuh kepada perintah tuannya saja. Dengan sombong, sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas. Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk, maka ia berhak mendapatkan hadiahnya. Banyak warga yang telah mencoba dengan berbagai macam cara, tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan. Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet. "Hai monyet, tahukah engkau siapa aku?" Monyet pun menggelengkan kepala. "Apakah engkau takut pada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala. "Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet. "Hai monyet, apabila kau tetap diam, maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu. Kalau kamu tidak takut padanya, dan pasti dia akan memberikan hukuman." Si monyet pun mulai ragu, dan akhirnya dengan spontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya karena takut pada tuannya. Penonton bersorak girang karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya. Si pemilik monyet sangat marah dan memukuli monyetnya dengan kayu karena merasa malu. Sandal ajaib Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sendal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sendal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sendal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda tersebut.
Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sendal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung membeli sendal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang wirawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sendal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sendal ini akan membuat orang yang tidak mempunyai menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat. Abu Nawas minta bantuan malaikat langit untuk lempar batu ke pencuri. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri.
Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hei pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti dibebaskan Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo silahkan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu para warga pun terdiam seketika, tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri, meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya hingga bercucuran darah cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?"
Tanya Abu Nawas berpura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas, herdik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukannya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukum saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abul Agus yang sedang beristirahat sejenak. Lalu, ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya, ia sedang melihat Allah, gumam Abul dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abul pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abul duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abul Agus yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangiku dengan tatapan nanar? Ucap Abu Nawas. Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi Tuan tampak kusuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah? Tanya Abul Agus. Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan, jelas Abu Nawas. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya? Tanya Abul Agus penasaran. Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Abul Agus tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira, terasa seperti menemukan kunci yang hilang. Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari Tuan? Tanya Abul Agus. Abu Nawas tersenyum, lalu ia menyuruh Abul Agus untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abul untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengar perintah tersebut, Abul Agus lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun,
Jawab Abul Polos. Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat kusuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa, jelas Abul Agus. Abu Nawas kembali tersenyum. Kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di wilayah Qomsti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abul menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa sangat bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abul menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abul Agus dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezekinya setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap Abu Nawas itu kepada Abu Agus. Baiklah Tuan, aku sudah siap melakukan perjalanan ini, jawab Abul Agus. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir Cidir yang gersang dan terik. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abul bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Hai temanku Abul, untuk menghemat waktu kita, bagaimana kalau kita nanti melakukan jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar, ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi, kita bisa menggabungkan sholat zuhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir, tanya Abul Agus keheranan. Kenapa engkau lebih memilih melaksanakan sholat jamak takdim ketimbang jamak takhir, wahai temanku Abul Agus, tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar kita tiba-tiba dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat zuhur, jawab Abul Agus. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abul Agus, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasihkan. Jika kita menjalankan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang kusuk dan tidak asik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah, pasir-pasir ini sangat panas, jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubaidi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat zuhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya, imbuh Abu Nawas. Baiklah Tuan, saya paham sekarang, ucap Abul Agus sambil menganggukkan kepala. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian sampailah mereka di masjid desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abul Agus sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abul pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf Tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abul Agus. Oh,
kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamak takdim di desa kami. Jadi, kami tidak punya kewajiban lagi untuk sholat asar, jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abul Agus penasaran. Oh, itu juga karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat jolim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan. Abul Agus merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum, lalu menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat jolim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fasya dan mungkar. Untuk apa sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abul Agus semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Abu Nawas. Abul Agus sangat bersemangat dan sontak bertanya. Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fasya dan mungkar. Jujur saja saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fasya adalah sebuah perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fasya itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama, jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fasya? Tanya Abul Agus antusias. Contohnya saja perzinahan, meminum minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fasya tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abul Agus tertegun dan menganggukkan kepala tandanya paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan munkar. Munkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk, jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua pengembara itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran, karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu,
Abu Nawas mengajak Abul Agus untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abul Agus yang jarang berkunjung ke kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abul Agus, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kau sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abul Agus dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abul Agus, tapi ia biarkan temannya itu meracu sendiri di atas punggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan munkar," ucap Abul Agus meracu. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan munkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abul Agus. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan munkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abul Agus untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka tersadar bila bekal makanan mereka sudah habis. Lalu mereka pun bingung, apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini? Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok khalifah masjid itu. Dari baju mereka yang kumal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menambatkan unta mereka, kepala khalifah itu menghampiri Abu Nawas dan Abul Agus untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala khalifah itu tahu bila Abu Nawas dan Abul Agus sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala khalifah itu memberi makanan dari bekal mereka. Awalnya Abu Nawas menolak karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa khalifah itu. Tapi setelah kepala khalifah itu memaksa, akhirnya Abu Nawas menerima makanan tersebut. Tanpa sadar ia meneteskan air mata karena merasa terharu. "Kenapa Tuhan memberikan makanan ini kepada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh," tanya Abul Agus. "Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya," jelas ketua khalifah. "Bagaimana bisa?" tanya Abul Agus bingung. "Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji jika kita bersedekah, maka Ia akan mengganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami," ucap ketua khalifah. "Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tak datang, Tuhan akan mati kelaparan," ujar Abul Agus penasaran. "Sekali yakin bahwa Allah di samping kita, jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini," ucap kepala khalifah sambil menepuk pundak Abul Agus. Lagi pula,
jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami pada nanti malam atau besok pagi, hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua khalifah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abu Agus menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan khalifah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abu Agus mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari ini sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abu Agus. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abu Agus? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya, tapi Tuan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuan. Jelas Abu Agus yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanyanya penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abu Agus. Kemudian ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu ketika saya merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abu Agus. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para khalifah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang saya yakin mengapa Allah memerintahkan kita sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abu Agus. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abu Agus berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan.